wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arshika midaya kalimatik kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'du, ya Indonesia dan rahmati Allah dan DKM Surajul Huda. Alhamdulillah kita berkumpul bersama pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajarkan diri saya gitu ya, dan siapa yang bisa ikutan belajar bahwa Allah itu ada ya. Dia yang maha kaya, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha besar, yang segala apa tuh Dia bisa. Segala yang kita butuhin, yang kita perluhin, yang kita pengenin ada sama Dia, ada sama Allah. Nah, Allah itu ada gitu. Ada dan begitu dekat. Keberadaan Allah yang wujudnya hadir, ada, dekat, harus kemudian kita manfaatin benar. Harus kita maksimalkan betul. Harus sering datang, sering ngadep, sering minta. Harus sering kemudian mendekatkan diri kepada Dia, beribadah sebaik-baiknya, dan kemudian banyak memohon kepada Dia. Sebab sayang gitu. Sayangnya betul-betul sayang banget gitu. Jika kehadirannya, keadaannya, keberadaannya, wujudnya tidak kita maksimalkan. Dia yang bisa mengubah yang miskin menjadi kaya, yang kurang menjadi cukup, yang hina menjadi mulia, yang bodoh jadi pinter, yang rasanya nggak mungkin menjadi mungkin, yang susah menjadi senang, yang sedih menjadi bergembira, yang sakit menjadi sehat. Dan kemampuannya itu loh, kemampuannya, kemahakuasaannya tuh, ya Allah. Rugi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua tidak menjajal gitu. Memang ini perkaranya perkara kenal apa enggak? Itu ya Niza. Perkaranya perkara tahu apa enggak? Kemudian perkaranya juga perkara ngerti apa enggak, paham apa enggak, punya apa enggak ilmunya tentang Allah gitu. Jadi yang menjadikan hidup kita biasa saja itu bisa jadi diantaranya adalah memang kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Banyak Pak orang-orang kecil gitu ya, yang hitungannya nggak dihitung gitu. Salah satu sahabat kami ya, izin Allah, namanya Sofyan. Sofyan ini sopir yang nggak dihitung, sopir tembak, bukan sopir pegawai tetap, sopir yang kalau diperlukan dipanggil, kalau nggak diperlukan nggak dipanggil. Cuman alhamdulillah karena tugasnya antar jemput tamu di bandara, jadi seperti sopir tetap. Jadi tiap hari ada aja gitu tamu, panggil gitu. Jalan kerja. Tapi Sofyan ini belajar gitu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau mau minta kerjaan itu sama Allah. Dan dia melihat keanehan itu terjadi. Jadi ketika dia melantunkan doa, memunajatkan doa, menyampaikan doa, ya Allah saya pengen kerja, dia merasa nggak pernah nggak kerja gitu. Hingga datanglah satu pemahaman kepada dia, minta kerja aja dikasih, apalagi minta kaya ya gitu. Sesuatu yang boleh jadi bagi sebagian orang, ngapain sih kaya, kok mintanya dunia? Ya terserah aja sih. Dan kalau bapak-bapak kaya sama ya bisa bangunin 10 lokal tuh Ustadz Nizar. Kalau bapak-bapak kaya mah ngelihat masjid mana yang doyong, yang perlu direnovasi, bapak renovasi. Kalau bapak kaya mah ya anak nggak perlu beasiswa Pak di Al Azhar Kairo, anak pengen beasiswa di Al Azhar Kairo, ngapain Pak? Saya aja udah nggak perlu beasiswa, anak-anak ngapain beasiswa? Berangkatnya sendiri, susah amat sih. Nah kalau kaya mah begitu, pergi aja sendiri, daftar sendiri, bayar aja, diterima kok nggak bayar. Beasiswa aja diterima, apalagi bayar. Kalau kita kaya mah ya, kita bisa beliin tuh kapal-kapal nelayan ya, kapal-kapal buat orang-orang kampung nelayan sekalian sama solarnya ya, satu kapal, 2 kapal, 3 kapal, 10 kapal. Kalau kita kaya mah ya, kita bisa pergi haji bolak-balik, umroh bolak-balik, bisa mergiin haji dan umroh para tuan-tuan guru, imam-imam, merbot-merbot, bisa beliin mobil-mobil jenazah, mobil ambulan. Banyak orang nggak pengen kaya bukan karena nggak pengen, tapi dia itu merasa nggak bisa kaya, makanya dia nggak doa kaya. Itu aja sebenarnya. Merasa capek hidup nggak kaya-kaya, jadi kalau mau minta kaya, kayaknya sesuatu yang jauh gitu. Nah, Sofyan merasa nggak pernah nganggur karena kalau doa tuh, ya Allah saya pengen kerja, itu dikabul sama Allah. Pokoknya tiap hari dia ngomong pengen kerja, ya dikabul. Sampai dia mikir begini, kalau saya minta kaya dikasih nggak ya gitu. Tapi kan sama kayak kita orang, dari mana jalannya supaya bisa kaya, dari mana caranya supaya bisa kaya. Iya. Ngelihat pendidikan nggak mungkin, ngelihat orang tua nggak mungkin, ngelihat istri nggak mungkin, ngelihat keluarga nggak mungkin, ngelihat saudara nggak mungkin, ngelihat teman nggak mungkin. Dari mana jalannya buat kaya? Nah di sini Allah bilang, Qul, katakanlah huwallahu ahad. Jalan kamu itu cuma satu, yakni Allah. Sudah, jangan mikirin yang lain. Kamu percaya sama Allah, percaya, ya sudah. Allahus Somad, itu kalau percaya, ya udah ke dia aja, jangan ke yang lain. Lam yalid walam yulad, nggak bakal ada asbab yang lain, cuman Allah yang menjadi asbab, cuman Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak bakal ada yang sama seperti Allah. Perlakuannya nanti, caranya nanti, metodenya nanti, bagaimananya nanti, seperti apanya nanti. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak bakal ada yang nyamain.
Jadilah kemudian Sofyan berdoa kepada Allah. Pengen kaya, clear. Pengen kaya, clear. Jadi kalau bapak ibu pada pengen punya anak mantu kaya, ajarin cerita ini sama dia. Sini. Bapak udah tahu caranya supaya kamu jadi orang kaya. Gimana caranya? Doa. Itu Pak. Bapak nggak usah mikir, pusing mikir mah. Bener Pak, udah biar dia yang mikir. Saya bilang nih sama Ustadz Salmizi ini, wes gak usah mikir, pokoknya udah serahkan sama Allah Ta'ala, pikirin aja zuhur mau di mana, gitu aja. Jadi yang harus kita pikirin nih Pak, setiap harinya zuhur mau di mana, mau di masjid mana, mau di musola mana, itu yang harus dipikirin. Nanti asar mau di mana, maghrib mau di mana, isya mau di mana, mau bangun malam apa enggak, itu harus dipikirin. Yang lainnya nggak usah dipikirin. Sekarang nih alhamdulillah subuh berjamaah apa enggak, gitu aja. Besok nih duha apa enggak, itu aja yang bapak pikirin. Ketemu Senin Kamis puasa apa enggak, nah gitu. Ada duit sedekah apa enggak, itu aja. Tapi terhadap permintaan yang enggak mungkin, tugas kita adalah minta aja. Yang mikirin biar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ustaz Salmizi dan Dato, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi hajatnya dan hajat segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Amin. Bila mana itu baik, biar Allah yang kemudian yang maha baik yang mengeksekusinya. Sofyan belajar dari Allah. Kok dia minta kerjaan? Ya dibilang dapat nggak dapat, orang nggak jelas kan begitu. Dibilang nggak dapat, sebab nyatanya tiap hari kerja. Ingat ya, Sofyan bukan sopir tetap, dia sopir tembak. Kalau dipakai dia kerja, nggak dipakai dia nggak kerja. Tapi dia berdoa tiap hari, jangan sampai nggak kerja. Jadilah dia kerja terus. Keanehan ini membuat dia belajar. Oh, kalau saya minta kaya, gimana nih? Dia minta tuh sama Allah. Pengen kaya, pengen jadi orang kaya, pengen kaya, pengen jadi orang kaya, pengen kaya, pengen jadi orang kaya. Doa aja doa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berjalannya waktu, bos-bosnya dia ini ngobrol di mobil. Kira-kira ngobrolnya begini, waduh ini lagi susah keuangan, begitu. Pengen jual pabrik, gitu. Sofyan namanya sopir nggak pakai tutupan, ya denger lah. Nimbrung Pak, ikut ngobrol. Boleh tahu Pak sambil nyetir, di mana pabriknya, berapa duit, gedenya, luasnya bagaimana. Ini dua orang bos ngomongnya begini, kamu memangnya punya temen yang duitnya miliaran gitu. Tapi jawaban Sofyan membuat dua orang ini menyerahkan pabrik itu kepada Sofyan. Apa jawabannya Pak? Loh saya Pak, teman sih tidak punya Pak, tapi Allah saya punya Pak. Coba, ini Madura nih orang. Apa kata dia? Oh teman saya tidak punya Pak. Kan ngomong nih berdua ini saya ulangi nih. Ini ngomong nih berdua nih. Saya lagi susah ini pengen jual pabrik. Ngobrol berdua, tuk tak gitu. Sofyan nyeletuk. Pabriknya di mana Pak? Berapa luasnya? Berapa gedenya? Berapa duit? Yang dua bilang, kamu emang punya teman yang banyak duit. Jawabannya Sofyan membuat dua orang ini menyerahkan pabrik itu kepada Sofyan. Apa jawaban si Sofyan? Memang harusnya begitu jawaban kita.
atas pertanyaan kita sendiri, dari mana ya bisa beli kontrakan ini gitu. Maka jawabannya adalah, oh, kok nanya dari mana? Ya dari Allah lah gitu. Dari mana ya Pak saya bisa kuliah di Jakarta? Loh, kok dari mana? Ya dari Allah lah. Tapi kita punya apa? Loh, kita enggak punya apa-apa. Kita cukup punya Allah. Nah gitu. Dari mana ya pergi haji? Loh, kok nanya dari mana? Ya dari Dia lah. Tapi kan nggak ada visa, loh nggak ada visa, tapi kan ada Allah. Tapi kan nggak ada paspor, alah nggak ada paspor, tapi kan ada Allah. Tapi nggak ada duit, alah nggak ada duit juga ada Allah. Mestinya jawaban kita begitu atas pertanyaan kita sendiri. Dari mana ya jalan supaya saya bisa jadi pengusaha? Loh kok nanya dari mana? Oh masjid dekat, di sini ada Allah. Kamu nggak pernah ke Allah. Ya, tapi kan kalau minjem duit harus ke bank. Di bank itu belum tentu ada Allah. Di masjid udah pasti ada Allah. Di masjid yang dekat kamu nggak datang. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu, apa tuh? Terusannya apa? Falyabudu. Nah, apa falyabudu duit? Enggak kan? Falyabudu visa, falyabudu paspor. Kamu kalau mau ke Mekah, mau ke Madinah, cari duit, cari paspor, cari tanah untuk bisa digade, cari rumah untuk bisa dijual. Tidak. Falyabudu rabb hadzal bait. Cari yang punya rumah. Yang punya rumah yang dicari, bikin dia senang lalu manggil kita, bikin dia demen lalu manggil kita, bikin dia cinta lalu manggil kita, bikin dia kemudian suka lalu ngundang kita. Falyabudu rabb hadzal bait. Sofyan bilang, temen sih dia enggak punya Pak, tapi kalau Allah Pak saya punya Pak. Kaget tuh orang berdua. Bener juga. 3 tahun kami jual, 3 tahun kami usaha supaya pabrik kami laku, enggak laku-laku. Omongan kamu benar. Ya sudah. Kamu doain. Siap Pak, tak doakan. Mana data-datanya? Orang dua ini ketawa. Memang kalau ke Allah perlu data-data ya. Perlu apa? Kan perlu cerita. Jadi doa itu Nizar Salmizi, doa itu cerita. Jadi doa itu jangan bebas. Ya Allah jadiin saya wakil bupati. Jangan begitu doanya. Kenapa harus jadi wakil bupati? Ada apa dengan wakil bupati? Seperti apa dan bagaimana? Cerita seperti cerita kepada orang lain. Nabi-nabi kalau cerita, kalau ke Allah tuh cerita. Misalkan awal surat Maryam Nabi Zakaria itu cerita panjang ceritanya untuk bisa punya anak. Tapi kalau kita kan kalau di depan Allah nggak cerita. Contoh nih, ya Allah bayarin utang saya, lunasin utang saya, gitu doang. Ya Allah lunasin utang saya, gitu doang. Ya Allah lunasin utang saya, gitu doang. Padahal harusnya cerita. Kenapa utang itu jadi ada? Apa yang terjadi kalau utang nggak bisa dibayar, utang nggak kebayar? Apa langkahnya? Cerita gitu. Oh itu Allah demen tuh. Jadi Sofyan bilang, saya perlu bercerita sama Allah. Yang mana suratnya? Mana data-datanya? Nah surat ini dibawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang dilakukan sama Sofyan agar kemudian pabrik ini laku? Nggak ada Pak. Dia mikirnya sederhana aja. Yang ngedatengin penjual Allah, yang ngedatengin barang yang dijual adalah Allah. Capek amat nyari pembeli. Ya udah, minta aja lagi sama Allah dihadirkan pembeli. Kan tinggal satu langkah saja. Penjual sudah, barang yang dijual sudah ada kan? Tinggal nyari satu lagi, nyari pembeli. Susah amat Pak. Jadi cara kalau ke Allah itu paling simple. Tinggal ke Allah, selebihnya Allah yang urus. Asik.
Semalam kalau Bapak Ibu hadir di rumahnya Pak Ghazali, Pak Bukhari, saya cerita. Ada orang yang jadi gubernur, Pak, nggak pakai partai, nggak pakai spanduk, nggak pakai baleho, jadi partai, nggak pakai duit, malah diongkosin. Asli jadi gubernur dengan mobil Land Cruiser, rumah dinas yang luar biasa, dan mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh gubernur tanpa partai sama sekali. Bertahun-tahun dia minta kepada Allah, saya pengen jadi gubernur. Hingga kemudian Allah mengantarkannya menjadi salah satu dirjen. Sabab menjadi dirjen pilkada nih, dia jadi gubernur PLT. Akhirnya begitu gubernur incumbent di Sulut, Sulawesi Utara maju, kan cuti. Begitu cuti dikirim sama Pak Tito, sama presiden, sama pemerintah, berangkat ke Sulawesi Utara jadi gubernur. Teringatlah dia doa ketika masih menjadi mahasiswa di IPDN. Yang lain berdoa supaya jadi ADC, yang lain berdoa supaya jadi sekretaris, yang lain berdoa supaya jadi ajudan. Dia tidak, dia berdoa supaya jadi gubernur, dan doa itu kemudian dikabul Allah. Besok nih, kalau Jakarta kosong karena kemudian pilkada, katakanlah pilkadanya nggak berubah 2022, gubernur yang kemudian terpilih kemarinan itu cuti, maka dia jadi gubernur lagi. Kalau jadi gubernur lagi di 2022, berarti 2 tahun setengah tuh jadi gubernur Jakarta tanpa duit, tanpa spanduk, tanpa baleho. Bisa, apa yang nggak mungkin buat Allah. Tapi jangan lupa, dia kan doanya sejak mahasiswa. Sekarang usianya 45. Sofyan tidak melakukan apa-apa, Pak. Sama aja, pokoknya dor johor sholat, dor johor asar sholat, dor johor asar maghrib sholat, dor johor asar maghrib isya sholat, dor johor asar maghrib isya subuh sholat. Itu doang, nggak ada yang aneh. Tapi habis itu dia minta. Saya bilang tadi, jangan sampai kemudian keberadaan Allah nggak disamperin. Ada Allah, masa nggak disamperin? Ada Allah, masa nggak disamperin? Oh, berarti kalau nggak disamperin, kita nggak kenal dong, gitu kan? Datengin, deketin, minta. Sederhana, udah itu doang. Datengin, deketin, minta. Beribadah kepadanya, berdoa, udah itu doang. Sofyan cerita sama Allah, ya Allah, tadi begini, tadi begitu, kemarin begini, terus saja. Bener dugaan dia, sesuai dengan prasangkanya nih, Zat. Apa prasangkanya? Allah pasti akan mengabulkan. Datang lagi kemudian menjadi tamu dia, orang yang nyari pabrik. Sederhana kan? Bapak tahu dapat berapa, Pak? Dapat 3,2 miliar. Bercanda coba. Dapat fee 3,2 miliar. Tahun-tahun 2008 ke bawah. Tuh banyak banget duit itu. Dengan 3,2 miliar itu, Pak, dia bisa beli ratusan sapi. Anak sapi. Dia bisa kemudian bangunin musola dan masjid di kampungnya. Dia bisa berangkatin keluarganya umroh ke tanah suci dan bahkan haji. Habis itu, Pak, ngegelinding kekayaannya. Sampai sekarang nggak ada yang berani sama dia, nggak ada yang nggak nganggap dia, nggak ada yang tidak sopan sama dia, nggak ada yang tidak menghargai dia. Sebab Allah mengangkat derajatnya setidaknya di kampung dan di keluarganya. Sederhana kan? Nih ya, yang pada nyender di tiang nih ya, coba jajal. Ya Allah, saya pengen bangun masjid sendiri. Coba ya jajal, ngomong begitu. Coba jajal. Iya benar, Pak. Saya sudah setua ini, tapi saya belum bisa bangun masjid sendiri. Bismillah ya Allah, saya pengen punya masjid sendiri, pengen bangun masjid sendiri. Ngomonglah, apa sih omongannya? Nggak pernah ada omongannya, nggak pernah ada doanya. Ah, saya mah udah nggak punya kepengen sama dunia. Itu yang salah, salah besar. Ah, saya mah udah nggak pengen apa-apa dari Allah. Belah gua amat sih, nggak pengen apa-apa.
Janganlah, situ masih punya cucu kan. Masa nggak pengen cucu jadi ulama, nggak pengen cucu jadi orang soleh, nggak pengen cucu jadi orang soleha, nggak pengen cucu jadi orang hebat di kemudian hari. Ya ini mintalah gitu, pokoknya jangan pengen nggak minta gitu loh. Saya mau udah nggak pengen apa-apa. Memang situ udah pengen apa-apa, tapi ponakan pada miskin, ponakan pada susah. Mintalah sama Allah atas nama ponakan gitu loh. Ya Allah, ponakan saya jangan sampai pada susah. Itu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah kedua kemarin kisah Gatot, terus kemudian di ceramah yang kedua kisah saya sendiri ketika jualan es, dan kisah sahabat saya yang menjadi gubernur hanya dengan kulillahumma malikal mulk, ya, dan duit cuma 400.000 menjadi gubernur di salah satu provinsi di tanah air, ya, bukan yang tadi saya cerita. Kalau yang tadi saya cerita tuh namanya Fatoni, yang barusan saya cerita semalam itu orang lain, tapi tidak bisa saya sebutkan karena perjalanan menjadi gubernurnya memang incumbentnya terpilih menjadi gubernur dan kemudian masuk penjara. Jadi saya tidak menyebutkan nama tempatnya, tapi yang jelas Allah itu maha kuasa. Orang yang cuman guru honorer, orang yang cuman jadi guru honorer, ketika dia menyebut pengen jadi gubernur, dikabul sama Allah perjalanan 3,5 tahun menjadi gubernur. Tanpa menjadi ketua partai dulu, tanpa rekomendasi partai dulu, tanpa macam-macam. Masya Allah. Dan hari ini alhamdulillah saya ikut belajar dari kisah Sofyan yang meminta kepada Allah betul-betul supaya jadi orang kaya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah tanpa ada batasnya. Mintalah jadi penghafal Quran, mintalah jadi keluarga penghafal Quran, mintalah sekalian punya pesantren penghafal Quran, minta nanti anak-anak udah bisa punya pesantren penghafal Quran, minta kemudian kita dipilih oleh Allah sebagai pejuang agamanya, pejuang risalah nabinya, mintalah sama Allah kita bisa kemudian baca Quran yang enak, yang merdu, yang bagus tajwidnya, bagus makhrajul hurufnya, dan lain sebagainya. Minta supaya bisa sering ke tanah suci dan memberangkatkan orang lain ke tanah suci. Nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.